Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Wa yahrumu katbul Qur'ani aw syai'in min asma'ihi ta'ala binajsin. Haram hukumnya menulis Al-Qur'an dengan sesuatu apapun yang mana itu berasal atau bahannya dari barang yang najis. Misalkan nih, kita nulis ayat Al-Quran dengan tinta yang najis, itu haram hukumnya ya. Atau misalkan pulpennya kena najis, tintanya itu, mangsinya itu kan kena najis, misalkan gitu. Nah, itu ketika dituliskan ayat Al-Quran, maka hukumnya haram menulis ayat Al-Qurannya. Awala najasin atau menulis di atas barang yang najis. Misalkan bukunya itu kena air kencing anak lah misalkan. Ketika kita menulis Al-Quran di buku yang terkena najis atau di buku yang najis, maka hukumnya haram menulis ayat Al-Qur'annya. Wa massuhu bihi atau mengusap Al-Qur'an bihi dengan barang yang najis. Misalkan nih, kita punya pulpen ya, atau kayu atau bambu lah yang biasa kita pakai buat ngaji, ya biasa turut-turutan itu tuh. Si kayu atau bambu itu terkena najis, gitu kan. Nah, dipakai ngusap buat kita buat apa ngaji itu kan ayat per ayat kayak gitu tuh. Biasanya kayak 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 orang masih ngaji peturutan itu kan. Nah, misalkan wa in qala rabbuka lil malaikati misalkan gitu kan. Itu dengan penunjuk bambu atau kayu. Nah, kayunya itu kena najis. Maka kita menunjuk atau mengusap dengan bahan kayu atau dengan apapun yang mana bahannya itu atau bendanya itu terkena najis. Maka itu hukumnya haram. Jadi harus benar-benar bersih, harus benar-benar suci karena ayat Al-Qur'an itu yaitu kalamullah. Sehingga dengan caranya pun harus dengan suci. Baik dengan kita membawanya, mengusapnya, bahkan sampai ketika kita menulis untuk belajar misalkan atau misalkan untuk ngalap berkah dan sebagainya itu pun harus dengan barang yang suci. Idza kana ghairu ma'fuwin anhu apabila najisnya itu najis bukan ghair ma'fu. Kalau misalkan najis ma'fu artinya najis yang dimaafkan. Maka itu tidak apa-apa. Artinya tidak haram ketika kita mengusap Al-Qur'an atau misalkan menulis dengan barang yang najis tapi najisnya itu ma'fu, najis yang dimaafkan. Seperti mana najis yang ma'fu? Nanti dijelaskan lagi. Padahal kita sudah pernah dibahas tuh yang najis yang ma'fu. Coba aja dicari di video yang judulnya najis yang dimaafkan. Di situ ada. Nah, ketika kita menulis dengan sesuatu barang yang terbuat dari barang yang najis, tapi najisnya itu najis ma'fu, maka itu tidak haram menulis atau mengusap Al-Qur'an. Kama fil Mazmu' sebagaimana yang dijelaskan di kitab Mazmu' oleh Imam Nawawi. La bitahirin min mutanajjisin tidak haram mengusap atau menulis dengan sesuatu yang suci min mutanajjisin dari sifat yang kena najis. Dari barang yang kena najis. Misalkan begini, kita mengusap Al-Quran dengan barang yang suci dari kena najis. Ya misalkan kena najis tapi dicuci dulu, dihilangkan dulu najisnya, setelah hilang barusan kita pakai untuk menulis Al-Qur'an, untuk mengusap Al-Qur'an. Wa yahrumu al-masyu ala firasyin, haram hukumnya berjalan di atas karpet yang mana karpet itu ada tulisan Al-Qur'annya. Lagi pula tidak boleh kan
menulis Al-Quran dengan sembarangan, apalagi sampai di tempat yang paling terendah posisinya. Nah, ketika kita berjalan di karpet itu, maka hukumnya haram. Au khosyabin nukisa bisyai'in minal Qur'ani, atau kayu yang diukir dengan tulisan Al-Quran. Itu haram hukumnya apabila kita melewati atau misalkan kita berjalan di kayu atau di jalan yang mana jalan itu ada tulisan Al-Qur'annya. Lagi pula tidak boleh, hukumnya juga haram ketika kita mengukir ayat Al-Qur'an di tempat yang tidak semestinya. Kan misalkan tempat biasa lalu lintas, tempat lewat manusia, ternyata itu dipakai ditulis dengan ayat Al-Qur'an. Itu menulisnya pun itu tidak boleh. Nah, ketika sudah terjadi, artinya tulisan itu sudah ada di tempat yang biasa untuk lalu lintas manusia. Nah, kita lewat ke tempat itu yang ada tulisan Al-Quran, hukumnya haram. Yang menulisnya pun sama saja, hukumnya kena haram, kena dosa. Walau khifa ala mushafi tanajjisin au kafirin au talafin binahwi gharakin au diya'in walam yatamakkan min tathhirihi jazanahu hamluhu ma'al hadasi fil akhirah. Ketika kita misalkan sedang beres-beres nih, beres-beres rumah, beres-beres tempat buku kita. Nah, biasa kita naruh buku, diberesin semua gitu kan ya. Beres rumah, ternyata di tempat itu ada Al-Quran. Maka ya kalau misalkan kita tidak mungkin untuk bersuci terlebih dahulu karena dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita sedang bersih-bersih. Kalau misalkan kita mau wudhu dulu untuk mengambil Al-Quran, untuk membawa Al-Quran, kayaknya tidak mungkin, tidak bisa. Maka dalam posisi seperti itu, kita boleh membawa Al-Quran tanpa wudhu, tanpa sesuci, dalam keadaan mudorot. Seperti itulah misalkan. Itu pun fil akhirah, di akhirat. Nah, artinya tidak akan terkena dosa, tidak akan terkena siksaan dengan sebab kita membawa Al-Quran tanpa wudhu, yang mana ketika kita membawa Al-Quran tanpa wudhu maka itu hukumnya haram. Tetapi untuk posisi seperti itu, seperti kita sedang bebersih, sedang beres-beres, ternyata di situ ada Al-Quran, yang mana kita untuk bersuci pun tidak mungkin karena posisinya kita sedang bersih-bersih. Nah, oleh karena itu di akhirat nanti kita tidak akan terkena dosa, tidak akan terkena siksaan dengan sebab kita membawa Al-Quran tanpa punya wudhu. Wa wajaba fi ghairiha syianatan lahu, tetapinya wajib fi ghairiha di selian akhirat, artinya di dunia ya. Di dunia itu kita wajib harus menjaga benar-benar kesucian Al-Qur'an itu. Jangan sembarangan, jangan mentang kita diperbolehkan tidak mesti membawa Al-Quran dengan pakai wudhu. Meskipun demikian, jangan semena-mena. Tetap menjaga kesucian Al-Quran itu diwajibkan. Kama marras al-isyaratu ilaihi, sebagaimana isyarah seperti itu sudah dijelaskan. Artinya, kita diwajibkan untuk menjaga kesucian Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Karena Al-Quran itu kalamullah, yang mana harus dijaga. Wa yahrumu as-safaru bihi ila ardil kuffari, dan haram hukumnya bepergian bihi membawa Al-Quran ke tanah orang kafir, ke negara orang kafir. Misalkan nih kita mau refreshing, mau tour atau heading kalau bahasa orang sekarang. Kita mau ke Amerika, sementara Amerika itu mayoritasnya orang kafir, orang non-muslim. Kayaknya nih perkiraan atau bahkan dugaan kuatnya, ketika kita di negara tersebut, di negara Amerika,
membawa Al-Qur'an, kemungkinan Al-Qur'an itu bakal disita atau bakal ditahan, gitu kan ya. Karena membawa ayat suci Al-Qur'an, yang sementara di negaranya itu mayoritasnya, negara non-muslim, negara kafir. Sepertinya dugaan kita yang kuat ini, Al-Qur'an itu bakal ditahan. Nah, ketika, perkiraan itu sudah, dipikirkan secara matang sebelum kita berangkat ke Amerika, maka membawa Al-Qur'an dalam perjalanan menuju Amerika tersebut hukumnya haram. In khifa wuqu'uhu fi aidihim wa tawassudihi, bila mana dikhawatirkan takutnya ketika datang di Amerika, oh ternyata Al-Qur'an ini disita dan dijadikan bahan, layaknya kertas lain, misalkan seperti itu. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, tidak ada hukuman apa, tidak disita, bahkan dibebaskan saja sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara itu, maka ya itu tidak apa-apa kita membawa Al-Qur'an. Misalkan untuk mederes, untuk membaca Al-Qur'an di sana, gitu kan ya. Wa in khafa sirqatuhu wa tawassudi kutubi ilmin illa li khaufin min nahwi sirqatim. Na'am in khafa 'alal mushafi min talafin mi binahwi gharakin aw tanajjusin aw kafirin jaza lahu ay yatawassadahu bal yajibu 'alaihi. Wa yundabu kutubuhu wa idahuhu wa nuqtuhu wa syakluhu wa yamna'u al-kafira mim mashihi la sama'ihi wa yahrumu ta'limuhu wa ta'allumuhu. Sunnah menulis Al-Qur'an dan menjelaskan Al-Qur'an dan memberi titik atau harkatnya Al-Qur'an itu sunnah ya. Wa yamna'u al-kafira min masihi, dan tidak diperbolehkan, artinya dicegah ya. Dicegah bagi orang kafir mengusap Al-Qur'an. Tidak boleh nih, awas nih, misalkan kita nih berteman dengan orang non-muslim, kerabat lah, akrab begitu ya. Ketika non-muslim itu mengusap ayat suci Al-Qur'an kita, maka jangan diizinkan, artinya dicegah untuk mengusap ayat suci Al-Qur'an. La sama'ihi, bukan mendengarnya. Kalau untuk mendengar misalkan begini, kita sedang ngaji nih, ngaji Al-Qur'an. Orang orang non-muslim ya, teman kita itu mendengarkan lantunan ayat Al-Qur'an dari suara kita. Nah, itu tidak apa-apa, tapi kalau untuk mengusap Al-Qur'an sampai memegang gitu kan ya, itu tidak boleh. Artinya jangan diberi izin untuk mengusap Al-Qur'an atau sampai membawa Al-Qur'an. Wa yahrumu ta'limuhu wa ta'allumuhu, dan haram mengajari Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an kepada orang kafir, kepada orang yang non-muslim. Yang mana orang non-muslim ini apabila belajar Al-Qur'an atau kita mengajarkan Al-Qur'an kepada non-muslim, yang mana non-muslim itu diduga akan melawan kepada penjelasan kita, kepada ayat Al-Qur'annya, maka itu hukumnya haram kita mengajarkan ayat Al-Qur'an, kita memberi pelajaran kepada non-muslim dengan ayat Al-Qur'an. Itu kalau misalkan memang dia melawan dengan penjelasan kita, dengan ajaran kita sesuai dengan Al-Qur'an, maka tidak boleh kita mengajarkan ayat Al-Qur'an kepada non-muslim tersebut. Wa ghairu anidin in raja islamuhu jaza ta'limuhu, dan apabila memang kalau misalkan kita mengharapkan untuk si orang non muslim ini agar mendapat hidayah. Misalkan kita mengajarkan Al-Qur'an kepada non muslim, sepertinya non muslim ini bisa mendapatkan hidayah dengan sebab kita mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita harapannya untuk bisa mendapatkan hidayah dengan pelajaran Al-Qur'an, maka itu boleh. Boleh belajar Al-Qur'an dan boleh, eee, mengajarkan Al-Qur'an kepada non-muslim.
Wa illa fala, dan apabila tidak ada harapan seperti itu, bahkan justru kalau misalkan diajarkan atau belajar Al-Qur'an justru malahan melawan Al-Qur'an, fala maka tidak boleh mengajarkan Al-Qur'an atau belajar non-muslim itu kepada Al-Qur'an. Fatukrahu al-qira'atu bi fami mutanajjisin, dan makruh hukumnya membaca Al-Qur'an dengan mulut yang terkena najis. Fatajuzu bila karohatin bihimamin wa tariqin illam yalitsu anha wa illa kurihat wallahu a'lam bishawab.